Jadi selamat sore Kak Manda. Ini saya perkenalkan, nama saya Safa. Terus di sini ada rekan saya Bella dan juga Yudi. Hari ini kita bakal menelisik lebih dalam mengenai masalah yang sayangnya seperti Bella katakan barusan, lumayan umum di ruang publik. Terlebih lagi di media sosial, yaitu perundungan. Nah, tema kita hari ini itu merupakan cara menyikapi cyberbullying di generasi Z. Gitu. Nah, cyberbullying sendiri itu kan seperti yang udah kita ketahui ya Kak, itu tuh merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja melalui media sosial atau teknologi digital gitu. Terus biasanya kata-katanya juga peyoratif sama agresif gitu. Terus dampaknya yang orang-orang tahu ini kayak apa ya? Korbannya tuh jadi mentally damage gitu loh Kak. Nah, ironinya banyak korban bullying yang masih enggan buat menyuarakan mistreatment-nya mereka gitu. Alasannya itu juga banyak macamnya. Ada beberapa dari mereka tuh takut dicemooh sama teman-temannya, terus takut berhadapan sama reaksi orang tua, terus makin dibully, mereka takut makin dibully gitu, Kak. Gitu sih. Nah, hari ini kami juga kedatangan tamu narasumber hebat. Kita langsung sambut aja bersama yaitu Kak Amanda Theonata, SPSI. Beliau kebetulan juga alumni Universitas Ciputra dan pernah menulis artikel mengenai cyberbullying. Halo, selamat datang Kak. Halo, halo. Oke, kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai cyberbullying. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama ya, yang disampaikan oleh Safa. Oke, jadi yang pertama nih Kak, saya mau tanya. Kalau yang dimaksud dengan cyberbullying, kalau menurut Kakak ini, dalam pandangan Kakak itu gimana? Dan terus apa yang dapat dilakukan, maksudnya anunya dulu deh, definisi umumnya cyberbullying dulu deh. Gitu. Iya, ya. Definisi cyberbullying tadi kamu udah nyebutin definisinya dengan cukup tepat sebenarnya. Jadi cyberbullying itu kan perpanjangan dari perilaku bullying gitu. Bullying sendiri itu adalah perilaku melukai orang lain yang dilakukan secara berulang. Jadi diulangin terus, kalau misalnya aku nyakitin si A ya aku akan nyakitin si A terus gitu. Kalau nanti aku si A dan si B ya itu aku akan lakukan nggak cuma sehari doang atau sekali, tapi besoknya juga aku akan lakukan, besoknya aku juga akan lakukan dengan tipe perilaku yang berbeda-beda gitu. Dan kalau bullying konteksnya di sini yang jadi korban itu sulit untuk ngelawan gitu. Jadi eh, perilaku melukai orang lain yang dilakukan secara berulang dan sulit bagi korban itu untuk membela diri. Itu definisi bullying. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya cyberbullying itu adalah perilaku bullying yang dilakukan via elektronik. Gitu. Tadi aku senang banget Safa mention soal agresivitas gitu. Karena memang kalau cyberbullying dia sifatnya lebih agresif meskipun dia nggak secara fisik. Gitu. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya, maksudnya agresifnya itu di mana gitu. Karakteristik cyberbullying yang mungkin kita semua dan mungkin yang dengar bisa ingat juga adalah dia yang pasti berulang. Itu satu. Dan yang kedua, adanya uh, imbalance power atau power yang tidak seimbang antara pelaku dan korbannya. Dan di sini yang disebut pelaku itu bisa satu orang atau kelompok ataupun masyarakat. Jadi dalam artian nggak harus dia dari komunitas tertentu, tapi uh, orang-orang yang asing pun yang ikut-ikutan join melakukan sumbang satu komen itu juga termasuk ini perilaku bullying kayak gitu. Oke, oke. Oh, jadi tapi cyberbullying ini bentuknya kira-kira dalam apa aja ya, Kak? Kayak apa cuma dalam suatu cemoohan atau gimana gitu? Bullying itu bisa dilihat dari dua. Kalau misalnya mau lihat bentuknya, yang pertama itu kontennya. Jadi kamu mau via apapun, kamu mau buat video, kamu mau buat komen, kamu mau buat posting gitu ya. Tapi kalau kontennya mengandung beberapa hal ini itu disebut cyberbullying. Jadi contohnya ancaman untuk melukai fisik,
atau misalnya ancaman pembunuhan gitu ya. Terus habis gitu abusive atau hate speech, kayak misalnya aku nggak suka nih sama Safa gitu ya. Terus aku kayak merendah-rendahkan Safa, terus habis gitu aku kayak jelek-jelekin Safa, mungkin misu-misuin Safa gitu. Itu juga salah satu bentuk cyberbullying. Terus ada name calling. Jadi aku nggak manggil eh, orang yang aku nggak manggil korbanku dengan nama mereka, aku manggil dia. Contohnya misalnya nama-nama hewan gitu ya. Hei apa gitu, hei babi gitu. Itu juga cyberbullying gitu. Nah, terus sexual abuse. Jadi kalau abuse kan kita tahu ya nggak hanya dari fisik, tapi itu juga mental. Nah, ini meranah ke sexual abuse. Jadi misalnya nih, aku tuh punya temen yang tiba-tiba dikirimin gambar nggak senonoh gitu. Dan itu juga termasuk cyberbullying. Dan jeleknya cyberbullying itu karena biasanya kebanyakan lewat sosial media, kamu nggak bisa nahan gitu. Kayak misalnya kayak moro-moro tiba-tiba ada yang ngechat gitu. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu ngeblok dia setelah kamu baca kontennya gitu. Tapi kan kontennya udah masuk dulu di pikiran dan hati kamu gitu. Jadi itu juga termasuk konten cyberbullying. Ada banyak lagi bentuknya, tapi intinya konten yang menyakitkan untuk korban itu cyberbullying gitu. Tapi kadang gini, kita perlu kasih istilahnya jangan sampai misalnya kritik atau saran yang sebenarnya membangun kita, terus habis gitu kita sakit hati, terus kita lapor polisi gitu. Ada yang ngebully aku gitu, padahal sebenarnya itu adalah saran perbaikan untuk supaya kita menjadi lebih baik. Jadi memang nanti uh, perlu kita bedakan gitu. Kita juga sebagai korban perlu dengan bijak untuk menentukan ini objektif atau enggak sih omongannya orang ini yang nyakitin aku kayak gitu. Tadi itu tipe konten. Terus kemudian tipe perilaku. Jadi bentuk-bentuknya misalnya kayak gini. Kalau kamu creator dari kontennya, udah pasti kamu melakukan bullying gitu ya. Atau kamu kalau nge-forward pesan hate speech-nya orang gitu. Itu juga termasuk bullying. Meskipun bukan kamu yang bikin, kamu cuma ngerasa lucu ya gitu, aku setuju ya gitu. Itu juga sebenarnya termasuk perilaku bullying kayak gitu. Kayak gitu sih. Oh iya ya, jadi bullying dapat muncul dari berbagai kelompok ya, nggak mesti individu juga ya Kak ya. Lalu ini kami juga mau tanya Kak, apa yang membuat orang itu terpicu atau kayak gatal gitu ya hatinya untuk membuli seseorang gitu secara cyberbullying gitu, gimana Kak? Pertanyaan yang ya itu menarik. Yang pertama kita bahas dari pemicu dari individunya ya. Eh, bisa jadi dia dari awal memang nggak suka sama orangnya. Misalnya iri gitu. Aduh, kok orang itu sukses, kok aku enggak gitu. Terus akhirnya keluarlah hate speech-nya kayak gitu. Mau atau mungkin pernah ketemu dan pernah sakit hati gitu sama orangnya. Atau misalnya kayak kecewa gitu ya, atau misalnya mungkin pernah kayak merasa disaingi kayak gitu, misalnya rebutan cowok gitu ya, terus habis gitu karena merasa nggak bisa menang, akhirnya cara menjatuhkannya adalah dengan saingannya tuh dibully misalnya gitu. Jadi ada perasaan negatif dari individu itu kepada korban itu. Terus yang kemudian kegagalan untuk coping stres itu apa ya? Coping itu adalah sebuah metode yang dilakukan oleh individu untuk mengurangi stres yang dia rasakan. Itu coping. Kalau bahasa Indonesianya itu memang masih sulit sih. Nah, generasi Z ini dia tuh dari kecil sampai gede itu mereka dekat dengan sosial media dan dekat dengan internet. Gitu. Mereka adalah individu yang begitu lahir mereka sudah disajikan internet gitu. Dan istilahnya kalau kita terekspos terlalu lama di internet, siapa yang di sini seneng kalau ditelepon sama orang? Suka nggak kalau ada yang tiba-tiba nanyain kabar kalian tapi pakai telepon? Serem sih Kak, jujur aja. Serem ya? Nggak kebiasaan toh. Yang terbiasa kan kita pakai chat gitu, atau paling nggak lihat story Instagram ngasih reaction, itu sudah normal gitu. Nah,
tanpa kita sadari, pergeseran kebiasaan itu membuat kita istilahnya apa? Kurang terlatih, nah itu kurang terlatih untuk cope with stress gitu. Kalau misalnya kita dibully gitu ya, misalnya kita tertekan nih, nggak lulus SNMPTN misalnya gitu. Kalau kita berkutat dengan internet dan gadget kita nggak akan belajar bagaimana untuk mengeluarkan stres kita di luar dari sosial media. Ya, kita katarsis apa ya? Kita melampiaskannya, kita mungkin curhat di sosial media, terus habis gitu kita mungkin upload story, atau misalnya kita menunjukkan kekecewaan kita dan segala macam. Kita juga gather support dari sosial media. Ya mungkin kita curhat ke teman kita yang secara fisik tapi nggak banyak jumlahnya, gitu. Dan sebenarnya itu mengurangi kemampuan kita untuk coping. Akhirnya emosi apapun kita terbiasa salurkan itu lewat sosial media. Mau itu sedih, mau itu marah, mau itu hatred, gitu. Kita tuh lampiaskannya ke sosial media. Gak ada angin, gak ada hujan, aku lagi bad mood, aku sensitif lihat kontennya Bella. Wah, langsung marah-marah. Kamu, jadi kita nggak terbiasa untuk melampiaskan itu di luar rutinitas yang kita lakukan di sosial media. Dan terus kemudian implikasinya kita juga socially not trained gitu. Kita rada sulit kalau kita harus curhat face to face dengan teman kita tuh sulit. Untuk membangun teman yang baru itu sulit gitu. Karena kita nggak terbiasa, apalagi situasi pandemi kayak gini ya, kita mau lari kemana selain daripada dunia internet gitu kan. Jadi sewaktu ketemu teman itu apa bahasanya kagok itu kayak canggung gitu. Dan akhirnya kita juga nggak terbiasa dengan gesture. Gimana sih kalau ngomong sama orang, duduk yang sopan itu kayak gimana gitu. Sopan nggak kalau kamu nunjuk-nunjuk gitu. Kalau kita di Zoom, kita mungkin nggak nunjuk langsung ya ke kamera gini, nggak. Tapi pas ketemuan, kita otomatis ngangkat tangan. Padahal sebenarnya dalam beberapa norma gitu, nunjuk orang langsung itu nggak sopan gitu. Tapi kita belajar ini dari mana kalau kita nggak face to face gitu kan? Jadi karena kita socially not trained, akhirnya ya kita merasa omongan kita ini lo nggak pedas-pedas amat, ini ya masih sopan lah gitu. Masih kita jadi akhirnya standar sopan dan nggak sopan, menyakiti dan tidak menyakiti itu geser karena kita nggak tahu gitu. Terus impulsif itu dalam artian by default, bukan by default. Kalau by default rasanya kayak aku mengeneralisasi. Tapi kita Gen Z itu sangat-sangat impulsif dalam artian kita butuh apa, kita cari, tinggal klik, nemu, kita dapat. Dulu orang kalau mau belanja ya, harus pergi ke mall lah, harus apa. Sekarang kalian Shopee, Tokopedia gampang. Kalian mau cari informasi, tinggal Google, search, nemu, gitu ya. Dan ini termasuk, ini membuat kita sulit untuk menahan diri ketika ada impuls. Jadi ketika ada hal yang nggak suka, kita nggak terbiasa untuk duduk tenang, terus memikirkan ini bijak atau nggak diomongin, itu nggak gitu. Jadi begitu datang kita langsung keluar, karena itu yang biasanya, itu yang dibentuk dari kecil gitu. Kita butuh, kita dapat. Mereka minta data, kita langsung kasih gitu. Jadi kalau dalam psikologi namanya instant gratification. Jadi begitu ada apa-apa kita langsung reaktif. Reaktif. Gitu. Jadi begitu ada apa-apa kita langsung muncul tanpa kita ngefilter yang kita punya omongan. Itu dari dari sisi internalnya gitu ya. Kemudian ada lagi yang memicu dari luar individu itu sendiri. Yang pertama, karena kalau di internet kalian gampang bikin fake account, anonimus gitu ya. Kalau anonimus itu banyak keuntungannya buat pelaku. Yang pertama, kalau kita mukul orang face to face, kita lihat dia berdarah-darah, kita masih bisa ngerasa bersalah. Atau kita mungkin ngerasa nggak enak. Atau kita mungkin takut gitu ya, ketahuan orang karena mukul orang saya berdarah. Nah, sebenarnya perasaan-perasaan itu adalah alarm supaya kita menghentikan apa yang kita lakukan. Tapi kalau saya berbullying, aku nggak lihat tuh Bella nangis. Aku nggak lihat Safa sampai stres-stres itu aku nggak lihat.
yang tahu adalah aku nyakitin Bella, selesai. Jadi nggak ada konsekuensi untuk Amanda. Apalagi kalau sifatnya anonimus ya. Bella nggak bisa tahu sebenarnya yang ngebully Bella ini siapa. Jadi Bella mau balas juga nggak bisa. Jadi aku tuh merasa aman sebagai orang yang membuli gitu ya. Karena udah bisa nyakitin orang, terus habis gitu nggak ketahuan gitu. Karena memang sifatnya internet gampang banget anonimus. Terus yang kedua, cyberbullying itu sangat mudah untuk dilakukan. Kalau misalnya nih ya, aku yang kecil kurus ini tiba-tiba memutuskan untuk membuli The Rock lewat Instagram. Aku nggak perlu takut untuk dipukul sama dia. Aku tinggal komen aja di Instagramnya dia, bener nggak? Dan itu pun aku nggak perlu nunggu aku harus ke Amerika buat bully orang itu, gitu. Aku tinggal kalau detik ini aku mau bully orang, aku bisa langsung lakukan itu. Jadi it's so easy to do it. Dimanapun, kapanpun kamu mau di toilet, kamu mau bully orang juga bisa gitu. Kapanpun. Jadi nggak ada batasan waktu, gitu. Dan terus sangat mudah untuk mendapatkan social agreement. Aku tinggal muter-muter logic dikit, yang setuju sama aku ternyata banyak. Padahal perilaku itu, cyberbullying itu kan tetap nggak benar ya. Apapun istilahnya alasannya cyberbullying itu nggak benar. Tapi aku dapat social agreement, contohnya ya. Kalian ada yang main Mobile Legends nggak? Nggak ada yang main ya? Oh, enggak. oh. Baiklah. Jadi tuh aku tuh ingat ada satu kasus istilahnya pemain Mobile Legends perempuan gitu ya, ketahuan Mobile Legends. Jadi ada pasangan pemain Mobile Legends yang cowoknya selingkuh sama pemain Mobile Legends lain gitu. Nah terus habis itu yang cewek yang selingkuhnya ini dibully habis-habisan di Instagram. Sebenarnya perilaku membuli itu nggak benar ya. Misalnya aku bilang, oh dasar kamu perempuan nggak benar, misalnya gitu di komentar. Padahal aku nggak kenal personal ya sama orangnya. Yang nge-like itu bisa sampai ratusan orang yang nge-like komentarku. Itu adalah social agreement yang membuat aku merasa benar berarti statementku kalau dia nggak benar gitu. Jadi itu memberikan aku pembenaran untuk melakukan hal itu. Jadi nggak ada konsekuensi negatifnya gitu. Malah yang ada adalah aku di-encourage sama orang-orang untuk memberikan komentar-komentar yang jahat yang mungkin orang lain akan setuju gitu. Terus kemudian, nah ini yang sebenarnya rada istilahnya sedang ditekankan ya, sedang digarap ya sama pemerintah, itu institutional control. Itu masih kurang kalau di internet. Sekarang kan kita ada polisi apa gitu ya kalau nggak salah. Tuh Pak, yang kalau misalnya kamu cyberbully, kamu bisa dilaporin kayak UU ITE gitu. Nah, tapi internet ini sangat luas sekali. Sedangkan kapasitas institusi untuk istilahnya mengintervensi atau memberikan konsekuensi itu nggak secepat cyberbully-nya. Jadi misalnya dalam satu hari terjadi 1 juta cyberbully, mungkin yang bisa diurus sama institusi itu cuma berapa sih gitu. Jadi minimnya institutional control hari ini termasuk juga dengan keluarga. Gitu, karena keluarga kan nggak bisa ngecek ya, kamu pakai private mode aja di browser udah selesai gitu. Dan keluarga juga nggak ngulik-ngulik kan kamu di HP ngechat sama siapa, ngechat apa gitu. Jadi sulit untuk dikontrol sama masyarakat. Dan itu yang membuat akhirnya cyberbullying itu makin marak. Apalagi sekarang zaman sekolah online ya, semua anak belajar cara pakai internet dan segala macam gitu. Aku tuh karena aku juga sering main Mobile Legends ya, jadi tahu kadang bocah-bocah itu yang nggak ada ininya meso-meso gitu di mana di game. Keluarganya juga nggak bisa kontrol kan sampai sejauh itu. Kayak gitu. Damage-nya gede banget ya. Udah dari shifting behavior generasi, habis itu kayak pemuda-pemudanya itu pasif, kayak mereka nggak in touch sama society gitu kan Kak, maksudnya. Iya. Kalau ada kasus mungkin kalian pernah dengar ya orang yang kerjanya seharian itu di dalam kamar terus nge-game terus. Atau misalnya yang punya iPhone, mungkin kalian ngamatin screen time kalian dalam sehari.
berapa jam kalian di depan HP, belum terhitung di depan laptop waktu kelas, gitu. Oh, itu mirip saya Mana? sih. Aku ingat soalnya adikku yang anak kedua, adikku yang pertama itu sering banget ngeliatin screen time-nya dia. Kalau dia berhasil ngurangin tuh rasanya kayak sukses, kesuksesan gitu. Betul. Oh gitu. Oke, terus ini tuh karena tadi damage yang kakak barusan sampaikan tuh gede banget ya. Itu pasti juga kerasa juga di korban-korbannya gitu. Kira-kira gimana cyberbullying ini dapat merugikan korban gitu? Yang pertama social impact, emotional impact gitu. Kalau dibilang variasinya banyak apa enggak? Banyak banget. Dari emotional impact sendiri ya. Bisa ngerasa malu, bisa ngerasa rendah diri, terus kemudian frustasi, marah. Frustasi tuh dia perasaan nggak enak tapi nggak bisa ngelampiasin karena nggak tahu kan mau diarahkan kemana. Terus habis gitu, itu marah. Kemudian yang paling besar itu bukan paling besar, tapi yang sering dirasakan adalah takut. Kalau di cyberbully sama teman satu kelas, rasanya tuh nggak enak gitu loh muncul di depan kelas. Karena isinya orang-orang yang nggak suka sama dia doang gitu. Jadi itu istilahnya menimbulkan rasa takut gitu. Dan banyak banget sebenarnya emotional impact-nya. Yang sebenarnya perlu untuk ditelaah juga itu adalah seberapa parah kamu ngerasa takut gitu. Karena takut ya, emosi sedih sama sedih banget itu beda. Terus marah juga sama marah banget itu juga beda. Jadi intensitasnya juga istilahnya ada dimensi intensitas juga kalau kita bahas dampak cyberbullying gitu. Jadi nggak hanya sekedar merugikan korbannya gimana? Ya banyak. Dia bisa ngerasain semua emosi negatif itu jadi satu, plus tingkat keparahannya itu bisa makin gede. Sedih-sedih banget sampai depresi, sampai pengen suicide, kayak gitu-gitu. Itu emotional impact. Terus yang kemudian reputasi atau nama baik. Karena kalau cyberbully kan dia cepet ya geraknya. Misalnya aku mempermalukan siapa gitu, si A. Orang lain tuh jadi tahu aibnya si A. Dan langsung aja kamu mau buat itu se-Indonesia tinggal kamu sponsor. Contoh ya maksudnya. Jadi dalam artian nama baiknya si A ini udah jelek ke berapa orang. Kalau misalnya bullying fisik kan paling yang lihat doang. Gitu ya. Tapi kalau misalnya cyberbullying, dia beratnya karena banyak orang yang bisa tahu. Gitu. Dan itu dampaknya balik lagi ke emosi sih. Akhirnya takut, kecemasan, kayak gitu-gitu. Oke, tadi Kak sempat juga bilang kalau misalnya orang luar dapat dengan mudah kayak memberi komentar dan apakah itu saran atau apakah itu candaan. Nah, itu kan kadang-kadang sulit untuk membedakan ya. Nah, gimana Kak caranya untuk membedakan ini beneran orang nggak seneng, bener orang bullying atau cuma guyonan lelucon gitu aja? Sulitnya itu karena kalau bullying itu kan sebenarnya melibatkan dua orang ya. Misalnya aku defense membela diri, aku cuma bercanda kok bilang si A gendut, nggak seriusan gitu. Tapi si A-nya ngerasa tersakiti, ngerasa aku body shaming dia gitu. Dua-duanya nggak ada yang bisa benar-benar tahu. Kalaupun Bella tahu aku melontarkan kata-kata, si A gendut, Bella juga nggak bisa benar-benar yakin bahwa aku ngebully atau aku bohong sih, gitu. Atau aku beneran jujur, cuma bercanda gitu. Siapa yang tahu gitu? Kecuali kita pakai detektor ya. Kalau misalnya kriteria bullying adalah menyakiti, gitu. Berarti batasan yang paling aman untuk dilihat adalah
apakah korbannya merasa tersakiti dengan kata-kataku. Kalau korban yang merasa tersakiti dengan kata-kataku, meskipun niatku bercanda, aku harus minta maaf. Gitu. Aku harus bertanggung jawab atas perilakuku gitu. Karena meskipun itu bercanda, itu menyakiti dia. Gitu. Alasan-alasan yang diberikan oleh orang lain, contohnya kayak bercanda, itu tidak bisa membenarkan perilaku bullying yang dilakukan. Jadi meskipun aku ini contoh ya, misalnya aku nusuk Bella, terus Bella bercanda Bella, tapi Bellanya berdarah-darah, gitu. Meskipun bercanda, Bellanya sakit gitu. Kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa. Aku cuma bercanda, jadi ya nggak apa-apa kan kalau Bella sakit, nggak bisa gitu, karena Bellanya udah sampai berdarah-darah. Itu contohnya, gitu. Dan sama kalau cyberbullying mungkin lebih banyak ini ya. Menyakiti mental gitu ya. Dan sulitnya memang mental itu nggak bisa dilihat. Tapi kalau sampai korban itu merasa tersakiti dan merasa terganggu, si pelaku harus minta maaf. Gitu. Nah, dari sisi victimnya bisa nggak kalau dia over gitu? Dari sisi victimnya misalnya kayak alay atau lebay gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi dianya aja yang melebih-lebihkan. Nah, itu bisa. Itu bisa. Cuma karena biasanya cyberbullying itu inisiatornya yang ngucapin kata-kata atau komentar-komentar jahatnya itu adalah si pelaku yang harus belajar tahan diri gitu. Nah, kalau misalnya masalah si pelaku kita udah kasih komentar konstruktif gitu ya, kalau bilang sarannya konstruktif terus si A-nya masih sakit hati gitu. Ya, itu bisa istilahnya itu publik yang akan menilai gitu. Tapi jangan sampai penilaiannya itu malah kita yang sebenarnya cyberbully dia gitu. Jadi batasannya sampai mana candaan kalau misalnya bercanda itu batasannya sampai mana? Yang penting yang dijadiin bahan bercandaan itu nggak sakit hati gitu. Kalau udah sakit hati ya sudah ketahuan kan perilakunya tuh salah dan harus dihentikan gitu. Berarti dipikir dulu ya, Kak ya, sebelum berbicara gitu Iya, ya. iya. Jangan asal ceplos-ceplos. Iya, iya, benar. Nah, setelah kita ngerti ini ya, ternyata cyberbully itu nggak sesimpel ini dan lebih kompleks, malah ada sudut pandang dari pembulinya, malah dari korbannya juga ada juga. Gitu tuh kira-kira gimana caranya Gen Z menghadapi cyberbully, menyikapi cyberbully gini. Gitu, Kak. Masalah kenapa cyberbullying ini ada itu ya karena nggak ada kontrol. Anonymous pun itu karena Anonymous mengurangi kemampuan institusi atau keluarga untuk mengontrol perilaku itu. Itu karena kan nggak ada yang bisa kasih punishment ya. Jadi sebenarnya caranya adalah dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang ini dalam artian gini, kalau kamu merasa di cyberbully, kamu carilah figur yang menurutmu bisa membantumu di sana. Jadi harus berani terbuka. Kebanyakan memang rada sulit ya untuk berbuka kalau kamu terbuka kalau misalnya kamu di cyberbully, karena kalau 100 orang di sekelilingmu bilang kamu itu bodoh, akan sulit untukmu percaya bahwa kamu ini pintar. Gitu. Jadi akhirnya membuat kamu juga nggak bisa nyalahin yang 100 orang itu, karena kamu mulai merasa bahwa yang 100 orang katakan ini benar. Jadi aku nggak punya dorongan untuk lapor ke papaku atau ke mamaku kalau ada orang yang bilang aku bodoh, ngilok-ngilok aku bodoh gitu ya, karena aku merasa yang mereka lakukan itu nggak salah. Gitu. Yang tersisa adalah perasaan negatif, oh aku ini bodoh ya, aku ini memang nggak pintar-pintar ya, gitu. Semua orang nggak suka sama aku ya, kayak gitu-gitu. Yang tersisa hanya itu. Tapi mau disalahkan ya karena kamu udah ngerasa udah istilahnya kalau bahasa kasar udah kemakan gitu ya sama kata-kata negatifnya. Gitu. Jadi yang pertama adalah stand up buat istilahnya kalau kamu jadi korban kamu harus berani bilang, kamu harus berani ngomong gitu ke pihak yang berwenang. Takut kalau misalnya pihak nanti kalau kita ngelapor makin dibully gitu. Itu wajar untuk terjadi. Karena
itu adalah cara pembuli untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Semakin dijatuhin supaya kamu makin nggak berani. Karena kalau kamu semakin berani ngomong, dia akan diproses gitu. Dia yang repot gitu kan. Nah, jangan nyerah. Meskipun ada intimidasi itu, maksudnya kalaupun kamu rasa, aduh nanti kalau misalnya nanti teman-teman nggak suka kalau dibilang laporan apa kayak ini gimana. Kalau misalnya itu perilaku yang nggak nyaman buat kamu harus ngomong gitu. Dan harus cari orang yang bisa ngomongin si pembuli ini kalau pembuli ini tahu. Kalau kamu tahu pelakunya ya, misalnya nih aku tahu nih Bella bully aku ya, aku akan cari orang yang kira-kira bisa ngomongin Bella untuk stop doing what she's doing to me. Tapi kalau misalnya pelakunya aja nggak tahu siapa gitu, ada beberapa langkah teknis. Ya blok aja. Gitu kan, kamu tinggal blok aja. Atau misalnya kamu report. Sekarang kan sudah ada beberapa fitur itu gitu ya. Hal-hal teknis kayak gitu. Atau misalnya kamu ngerasa udah terlalu toxic nih grupnya gitu ya, left aja gitu. Atau misalnya kamu mesti cari komunitas yang lebih baik atau kayak gimana. Terus hal apa lagi yang bisa dilakukan gitu ya? Hindari untuk membagikan data-data pribadi atau perasaan-perasaan pribadi yang sensitif di sosial media. Kita tuh kan sering ya, kalau misalnya kita merasa sedih atau galau, kita share di story, kita share apa gitu. Tapi itu tuh rentan banget dengan istilahnya feedback negatif dari orang. Kalau ada orang yang nggak setuju dengan pemikiran kita dan itu diserang, kita merasa itu adalah pemikiran yang sensitif, kita jadinya nggak terima gitu. Padahal sebenarnya yang pertama kali membuat itu publik adalah kita. Jadi kalau misalnya kita nggak siap dengan reaksi orang tentang itu, ya jangan dipublish gitu. Kita juga harus belajar untuk tahu bahwa nggak semua hal itu bisa di-share. Gitu. Aku pernah baca tentang ini. Awan pingin tahu ya, maksudnya kepo-kepo juga. Kadang kan ada artis Korea yang diancam mau dibunuh sama fansnya atau sampai rumahnya ditungguin gitu ya. Sebenarnya aku merasa kalau kita membagikan data pribadi itu juga rada repot. Aku tahu rumahmu. Nah, dia tahu rumah kita dari mana kalau bukan kita yang sharing di sosial media gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa itu bukan sesuatu yang penting untuk khalayak umum tahu, stop sharing it. Gitu. Jangan dibagikan. Gitu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk memprotek diri kita sendiri. Apalagi kalau tahu lingkungan kita toksik, ya udah jangan gitu ya. Itu namanya kita cari gara-gara. Dan kalaupun misalnya memang sudah terjadi, ya itu kita harus berani untuk lapor. Gitu. Jadi intinya memang berani ngambil langkah sendiri duluan, sama memilah mana yang harus dibagi buat publik atau enggak gitu kan ya Kak. Benar. Itu dari si pihak ini ya, korbannya ya, untuk menghindari ini kena bullying. Jadi jaga privasi juga ya Kak ya. Benar. Dan ya ini sama satu lagi sih. Ini pattern yang biasa ditemuin kalau kamu ngebully orang secara fisik, maksudnya dalam tatap muka gitu ya. Semakin orang itu nggak terima, si pelaku tuh semakin menjadi-jadi perilakunya. Kalau kita menunjukkan reaksi tantrum, kita menunjukkan reaksi marah gitu ya, kita nangis, kita teriak-teriak gitu. Bullying itu kan pada dasarnya, kalau misalnya ini contoh ya, aku nggak suka nih sama Yudi gitu ya. Yang aku lakukan adalah, yang aku lakukan aku pingin membuat Yudi ini merasa nggak enak. Aku pingin dia sakit, karena aku nggak suka nih sama Yudi. Jadi kalau Yudi menunjukkan bahwa Yudi ini kesakitan dengan apa yang aku lakukan, aku akan puas. Tahu ya, karena aku merasa tujuanku melakukan ini tuh tercapai gitu. Dan aku merasa bahwa metodeku ini efektif untuk membuat Yudi merasa tidak nyaman. Karena memang itu tujuanku gitu. Jadi, kalau misalnya kita kena cyberbullying, misalnya post kita di komen-komen dan segala macam, jangan dibalas dengan marah-marah juga gitu. Karena orang akan seneng dan malah akan cari kesalahan kita. Aku tuh pernah baca di berita tentang responnya Yuni Sara pada orang-orang yang dia tuh sempat, jadi ada orang yang body shaming dia juga gitu. Tapi responnya dia tuh sangat positif. Dan dia mendapat dukungan sosial
dari karena responnya itu gitu. Jadi kita jangan kepancing marah gitu. Kita jawablah dengan istilahnya sabar dan penuh kasih gitu ya. Meskipun kayak rasanya ego kita itu dipites-pites gitu mungkin sama si pelaku. Tapi kalau kita makin marah, itu orang-orang yang bystanders, orang-orang yang awalnya nggak terlibat dan cuma ngeliat, kita langsung, wah, kok kamu ngomong kotor, berarti bener dong kata-katanya si pelaku itu. Kalau kamu orangnya, istilahnya mulutnya nggak bisa dijaga, kan benar kan, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita menunjukkan perilaku yang kontradiktif dengan apa yang pelaku itu harapkan, yang pertama, itu tidak mengencourage perilaku mereka, perilaku bullyingnya. Jadi, wah caraku gagal. Ini nggak efektif nih buat melukain Yudi nih. Aku harus cari cara lain. Jadi dia akan, istilahnya dia akan mengurangi intensitasnya karena dia ngerasa perilaku itu nggak berhasil. Terus yang kedua, karena ini cyberbullying, responmu juga akan dinilai sama orang lain. Dalam artian orang yang baca akan tahu gitu. Jadi it also helps you to gain positive feedback and encouragement dari orang lain yang bukan pelaku gitu. Oke, seneng banget nih kita semua bisa menambah wawasan baru tentang cyberbullying lebih dalam lagi. Thank you so much Kak Amanda dan para penonton yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama sesi ngobrol bareng. Terima kasih. Thank you. Semangat. Ya, thank you ya Kak ya.